Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah persekutuan muda ini dari awal hingga akhir. Allah juga berkati bagi teman-teman yang belum bisa datang, kiranya Engkau menjamah dan menuliskan hati kita. Terima kasih ya Tuhan. Saya mengundang teman-teman untuk belajar bersini. Kita menyanyikan lagu Sungai-Sungai Terang. Selamat malam Bapak, terima kasih untuk kebaikan dari kami pada malam hari ini. Kami bisa berkumpul di rumahmu. Pada saat ini Bapak, kami bukan sedikit persembahan daripada kami masing Bapak, berkatalah persembahan ini supaya menjadi berkat yang dalam hari juga. Baik itu yang memberi maupun yang tidak memberi Bapak, kami berkata terima kasih Bapak. Pada malam hari ini ibadah kami serahkan tanganmu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih juga untuk mendoakan karena pasangan. Mari kita
kiranya Engkau memberikan kami hati yang tenang, fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Begitu juga dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan, Engkau beri kekuatan, kesehatan, kepintaran. Biarlah melalui hamba-Mu ini bisa menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Teman-teman dipersilakan dulu kembali. Oke. Dicabut aja, dicabut. Oke, shalom semuanya. Kurang semangat, shalom. Oke, mungkin teman-teman sebagian udah tahu ya di tema kita pada malam hari ini, yaitu menemukan Tuhan di tengah hiruk pikuk digital. Oke, next. Oke, mungkin teman-teman bertanya, apa itu hiruk pikuk di era digital? Nah, hiruk pikuk di era digital itu adalah keadaan ketika kehidupan kita dipenuhi oleh kesibukan. Kesibukan apa? Di era sekarang, handphone sudah menjadi salah satu kalau misalnya bangun tidur pasti teman-teman cari apa? Cari HP kan? Nah, itu menjadi salah satu kesibukan manusia sekarang ini. Kemudian informasi apa? Misalnya teman-teman udah tidur, bangunnya bukannya buka Alkitab malah buka HP untuk cek informasi. Informasi apa? Misalnya ada yang memberitakan, ada berita misalnya teman kamu gini-gini loh. Nah, itu teman-teman cepat sekali untuk membaca hal tersebut. Kalau misalnya disuruh baca Alkitab, pada mau nggak? Pagi-pagi buka mata langsung buka Alkitab? Serius? Oke, baik. Kemudian hiburan dan gangguan dari teknologi serta media digital yang terus berjalan tanpa henti. Nah, ini tidak bisa kita tidak bisa kita hentikan, karena semakin lama era digital ini semakin modern. Iya kan? Dulu tidak ada AI, sekarang udah ada AI. Betul? Nah, itu salah satu kemajuan teknologi di Indonesia. Oke, next. Oke, agak udah turun ke bawah ya. Firman Tuhan pada malam hari ini, teman-teman, terambil dari Roma pasal 12 ayat 2. Mungkin teman-teman bisa membuka dan juga bisa membaca di atas ini. Mari kita sama-sama membacakannya. Roma pasal 12 ayat 2, beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang serupa. Amin. Oke, teman-teman, mungkin firman Tuhan ini tidak asing lagi bagi teman-teman. Mungkin sering didengar, sering dibacakan, yang sering baca Alkitab tadi. Mungkin tiap hari dibacanya firman Tuhan. Nah, teman-teman, firman Tuhan ini kita diingatkan untuk tidak mengikuti gaya yang lagi-lagi tren. Tahu kan yang lagi tren? Misalnya di TikTok, teman-teman tahu gerakan baru, pasti teman-teman hafal sehafal-hafalnya. Mau sesibuk apapun, sebanyak tugas apapun, teman-teman pasti mengusahakan supaya tahu gerakan tersebut. Serius, ini bagi cewek-cewek dulu, termasuk saya sendiri kayaknya. Nah, itu kemudian di tengah media sosial ini, di firman Tuhan ini kita diajarkan, kita diingatkan untuk tetap dekat kepada Tuhan. Jangan karena media sosial, TikTok, games, dan segala macam kita menjauh dari Tuhan. Ada amin?
Ada nggak yang merasakan hal tersebut? Sekarang dia lebih gimana ya? Lebih fokus ke hal duniawi, sampai-sampai melupakan Tuhan. Ada masalah dikit, bukannya berdoa sama Tuhan, malah umbar di sosmed segala macam, malah curhat di Facebook untuk dapat uang. Nah, adakah di sini teman-teman? Jadi di firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa kita jangan meniru, bisa kita tiru gaya duniawi sekarang bisa, tapi kita jangan lupa kita tuh harus dekat juga dengan Tuhan. Jangan cuma dekat dengan media sosial, dengan kesibukan kita di duniawi, tetapi marilah kita juga dekat dengan Tuhan. Amin? Setuju nggak? Setuju. Okay. Next, mati ya. Oke, apa poin yang bisa kita ambil dari ayat tersebut? Nah, yang pertama, jangan ikut arus dunia. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jangan sedikit-sedikit ada tren, teman-teman harus ikuti. Teman-teman harus ikuti. Kalau nggak ada itu, pokoknya pasti harus. Karena kalau misalnya enggak, pasti yang disalahkan itu Tuhan. Iya kan? Pasti teman-teman bilang, Tuhan kok aku gini sih? Kok temanku bisa gitu? Kenapa bisa mereka mengikuti tren ini? Kenapa aku nggak bisa? Nah, itu jangan ya teman-teman. Pada malam hari ini kita diingatkan jangan. Oke, poin yang kedua yaitu pikiran harus diperbaharui oleh Tuhan. Nah, ini pikiran harus diperbaharui oleh Tuhan itu. Jangan kayak mana ya? Walaupun dunia ini terus berjalan, terus maju, bukan berarti pikiran kita juga terus boleh maju. Tapi seperti yang dibilang di firman Tuhan tadi, kita tahu mana yang baik dan yang ya itu. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman berpikir misalnya malam hari ini aku harus main game segala macam, besoknya tidak ke gereja. Nah, pikiran-pikiran tersebut jangan diulang lagi, karena pada malam hari ini kita sudah ditegur. Oke? Mungkin selama ini ada teman-teman yang berpikir tersebut, oh besok aku gak usah ke gereja, aku mau main game malam ini. Toh malam ini juga malam minggu. Nah, ada kan yang sering di sini tidurnya jam 4 sampai subuh, sampai lupa Tuhan. Oke, yang ketawa-ketawa itu berarti udah ya. Kemudian poin yang ketiga, tetap dekat dengan Tuhan di tengah perkembangan zaman. Nah, ini poin yang paling bagus. Semodern apapun negara kita saat ini, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Apapun itu, sesibuk apapun, misalnya kita ada masalah, jangan curhat ke manusia, jangan curhat ke sesama. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Percaya kalau misalnya teman-teman curhat kepada Tuhan, walau tidak langsung dijawab, tapi pasti ada jalan. Jadi teman-teman, jangan berpikir karena udah ada media sosial, AI bisa curhat ke situ, jangan. Ada Tuhan yang sedang menunggu kamu untuk curhat kepadanya. Karena gimana pun kalian menyembunyikan masalah kalian, apapun situasi kalian, Tuhan tahu. Tapi kalau misalnya kalian tidak cerita kepada Tuhan, gimana kalau misalnya ini kalian pengen sesuatu tapi tidak ada uang. Nah, teman-teman kalau misalnya tidak menceritakan ke orang tua, apakah itu bisa orang tua bisa tahu sendiri atau enggak? Enggak kan? Orang tua tuh tahu kalau kita sudah kasih tahu, ceritakan.
Nah, begitu juga dengan Tuhan. Tuhan tahu kalau misalnya kita sudah menceritakan, datang kepadanya, berkomunikasi dengannya, Dia pasti membukakan jalan, apapun situasinya, apapun masalah itu. Oke, poin yang keempat adalah jangan biarkan dunia digital menguasai hidup kita. Nah, ini teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, bangun pagi itu buka Alkitab, berdoa, mengucap syukur. Jangan langsung cari HP. Gak apa-apa kalau cari HP buka Alkitab. Kalau misalnya buka HP, buka game, buka TikTok, buka WA, segala macam, nah itu berarti dunia digital sudah menguasai diri kita. Oke, next. Kehidupan manusia di era digital saat ini, yang pertama media sosial. Media sosial ini udah paling utama. Media sosial ini adalah hal yang penting bagi manusia. Biarpun apapun situasinya, dia harus main HP. Misalnya ya, ibadah pun main HP. Pak Obed lagi menjelaskan, belakang main HP. Iya kan? Sampai-sampai kalau misalnya Pak Obed tanya, pasti nggak tahu. Kemudian yang kedua, scroll TikTok berjam-jam. Ini semua kita kayaknya pernah mengalami. Saya sendiri juga udah. Scroll TikTok berjam-jam ini membuat kita sering menunda apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus menjadi tanggung jawab kita. Tapi karena ada TikTok, itu menghalangi. Misalnya kan, kita mau mengerjakan tugas, mungkin ada yang menyusun skripsi di sini dan lain sebagainya. Dia udah buka laptop segala macam udah. Tapi dia misalnya ada notifikasi di HP-nya, dia pasti lihat itu, pasti. Terus nggak sengaja mungkin tangannya ketekan di TikTok kali ya, atau ke aplikasi lain. Jadi dia nunda. Katanya, nanti dulu lah kerja ini, 15 menit aja. 15 menit udah 2 jam. Nah, itu membuat diri kita sendiri rugi. Karena yang kita kerjakan itu tidak selesai-selesai. Padahal itu yang paling penting. Tapi kita menundanya demi main TikTok dan segala macam. Kemudian yang ketiga, sibuk mengikuti tren media sosial. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dikit-dikit ada tren, dia pasti ikutin. Karena kalau misalnya dia nggak ikutin, dia merasa dirinya itu paling kayak mana ya? Paling ketinggalan zaman, dibilang kuno, pemikiran masih di tahun 2010, padahal udah 2026. Lah, emangnya kenapa kalau 2026? Kan nggak ada masalah. Tapi ya itu tadi, karena emang udah terpengaruh dari media sosial dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, bermain game online terlalu lama. Nah, ini aku nggak bisa jelaskan lagi karena jujur aja aku nggak bisa main game. Mungkin teman-teman yang main game di sini mungkin merasakan lah ya. Waktu tidur berkurang, terus besok pagi nggak mau bangun, akhirnya nggak masuk kelas, nggak masuk kampus dengan alasan masih ngantuk, sakit kepala lah, apalah segala macam. Nah itu tuh bukan karena orang lain, tapi karena diri kita sendiri terlalu mencintai media sosial kita, terlalu mencintai HP kita sendiri tanpa memikirkan kondisi kita bagaimana, tugas kita gimana, tanggung jawab kita bagaimana. Nah, oke, next. Jadi teman-teman,
dari poin-poin tersebut tadi, pasti ada dampaknya. Dampak yang pertama, waktu dengan Tuhan pasti berkurang. Waktu dengan Tuhan pasti berkurang. Nah, kesibukan di media sosial sering membuat waktu doa, saat teduh, dan membaca firman menjadi terabaikan. Gara-gara kesibukan kita tadi, kita sampai lupa Tuhan. Berdoa pun dilupakan. Padahal berdoa itu adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Namun itu sudah kita lupakan gara-gara kita terlalu mencintai hal-hal duniawi. Kemudian yang kedua, pikiran mudah dipengaruhi oleh dunia. Apa yang terus dilihat di media sosial perlahan mempengaruhi cara berpikir, gaya hidup, dan cara berbicara. Kemudian yang ketiga, mudah membandingkan diri. Nah, seperti yang saya bilang tadi, melihat kehidupan orang lain di media sosial dapat menimbulkan rasa minder, iri hati, dan merasa hidup kurang berharga. Gara-gara terlalu tren tadi, gara-gara dia nggak bisa ngikutin, dia merasa rendah karena apa yang dimiliki temannya dia nggak punya. Nah, itu jangan ya teman-teman. Kemudian yang keempat, hati menjadi lelah dan tidak tenang. Terlalu banyak informasi dan hiburan membuat pikiran penuh sehingga hati sulit tenang dan jauh dari damai Tuhan. Coba kalau misalnya ada masalah, teman-teman bukannya berdoa tapi healing, curhat sama teman. Di saat itu emang teman-teman merasa lega karena udah mengeluarkan segala isi hati teman-teman, galau teman-teman udah kalian keluarkan semua. Tapi pas kalian pulang misalnya sendirian, misalnya di kos sendirian, teman-teman pasti merasa hal tersebut akan kembali, dipikirkan kembali. Jadi teman-teman serasa belum cerita lagi ke temannya yang satu itu tadi. Nah, itu perbedaan kalau misalnya kita menceritakan ke orang lain dan ke Tuhan. Coba kalau misalnya ke Tuhan, sendiri di kamar berdoa, ceritakan semua, apapun masalahmu, situasimu, pasti terasa tenang, terasa damai. Walaupun hari itu juga masalah itu tidak bisa diselesaikan, tapi yakin dan percaya masalah itu jika teman-teman sudah menceritakan ke Tuhan, menceritakan semua ke Tuhan, pasti masalah itu akan terselesaikan. Oke, next. Nah, teman-teman, pesan dari firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini, yaitu Tuhan mengingatkan kita, janganlah kita dibentuk oleh dunia, biarkan Tuhan memperbaharui pikiran, hidup harus dipimpin firman Tuhan. Walaupun dunia berkata, ikuti tren, cari pengakuan, followers, pengikut apapun itu, namun ingat, Tuhan berkata, jadilah terang, carilah aku. Ada amin? Oke, next. Oke, dari perkataan Tuhan tadi, carilah aku. Bagaimana kita cara menemukan Tuhan? Cara menemukan Tuhan, yaitu yang pertama, menyediakan waktu untuk Tuhan. Contohnya itu berdoa, saat teduh, dan membaca firman Tuhan. Kemudian yang kedua, bijak menggunakan media sosial. Contohnya, kita buat konten. Konten itu ya minimal berguna untuk yang menonton, ya. Terus menghindari hal-hal negatif. Lalu yang ketiga, cara menemukan Tuhan yang ketiga, menjadikan Tuhan prioritas, yaitu dengan cara Tuhan lebih penting dari validasi dunia. Seperti yang saya bilang tadi, apapun masalahmu, apapun situasimu, kondisimu, utamakan Tuhan. Cari Tuhan
jangan cari followers, jangan cari like dan segala macam, karena itu tak berguna. Tetapi pada malam hari ini kita diingatkan bahwa marilah kita mengutamakan Tuhan dalam segala apapun itu. Oke, next. Oke, teman-teman, jadi pesan untuk kita semua yaitu sebagai pemuda Kristen, teknologi dan media sosial perlu digunakan dengan bijak agar hubungan dengan Tuhan tidak dijauhkan. Waktu untuk berdoa, membaca firman, dan mendekatkan diri kepada Tuhan tetap harus disediakan di tengah kesibukan digital. Sesibuk apapun, sebanyak apapun masalahmu, jangan lupakan Tuhan. Selain itu, media sosial juga seharusnya digunakan untuk hal-hal yang membangun dan membawa pengaruh baik bagi orang lain. Nilai hidup tidak ditentukan oleh like atau followers, tetapi nilai hidup itu ditentukan oleh Tuhan. Ada amin? Oke, next. Oke, kesimpulannya dari firman Tuhan kita pada malam hari ini yaitu di tengah hiruk pikuk digital, hubungan dengan Tuhan tidak boleh diabaikan. Teknologi dan media sosial dapat digunakan dengan baik, tetapi hidup harus tetap dipimpin oleh firman Tuhan. Pikiran perlu diperbaharui agar tidak mudah dipengaruhi oleh dunia, sehingga kehidupan tetap dekat dengan Tuhan dan menjadi terang bagi orang lain. Amin, saudara-saudari. Oke, malam hari ini ada satu quotes, yaitu kalau misalnya teman-teman mau catat juga gak apa-apa, yaitu jangan hanya online dengan dunia, tetapi juga dekat dengan Tuhan. Oke, untuk menutup firman Tuhan pada malam hari ini, saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari kita membacakan Mazmur 46 ayat 10a. 1, 2, 3. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Demikian firman Tuhan, dan kita bersama berdoa. Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih juga untuk firman pada malam hari ini Tuhan. Engkau telah mengingatkan kami bahwa apapun masalah kami, apapun kondisi kami, hanya Tuhanlah yang bisa menjadi sahabat kami, teman sejati kami, sebagai teman curhat, apapun itu Tuhan. Terima kasih untuk firman pada malam hari ini, dan kiranya apa yang telah kami dengar bukan cuma sekedar mendengar saja, tapi kami bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapa, pada malam hari ini juga kami berterima kasih kepadamu untuk kasih setiamu terlebih-lebih di pemuda GKRI Dunamis, di mana Tuhan selama beberapa bulan kami telah melaksanakan ibadah, dan Tuhan telah menolong, memberkati apapun kegiatannya. Tuhan selalu menyertai. Terima kasih Tuhan, itu semua bukan karena kekuatan, kehebatan kami, melainkan hanya belas kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini juga Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Kiranya Kau yang memberkati, menolong, dan kiranya persembahan kami ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Juga Tuhan, kami mendoakan teman-teman kami yang belum sempat hadir, apapun keadaan mereka, kondisi mereka, baik sakit maupun tidak, kiranya Tuhan yang mengetuk pintu hati mereka Tuhan, untuk bisa bersama-sama beribadah kepada kami semua di masa-masa yang akan datang. Bapa, pada saat ini kami juga berdoa, sebentar lagi juga kami akan berpisah-pisah, dan kiranya Tuhan memberkati setiap kami, menolong kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, sehingga kami bisa sampai di tempat kami masing-masing dengan penuh sukacita. Hanya ini doa kami Bapa, kami panjatkan melalui kehadiran-Mu. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.